Technology brings us closer together, even when we're far apart. Google Developer Groups host meetup events for local technologists to connect, learn, and grow with others in their area. The project I'm mostly proud of would be teaching Introduction to Programming to 7 girls in my hometown. In the GDJ, I used to attend various workshops, like it was on Firebase, Android, Cloud. Everyone is learning from someone else. We started to meet twice a week for a long time, learning Google Cloud. Amazing experience. After joining Accenture as a software engineer, I started to share my journey in Medium, podcasts, and talks at online bootcamps. My talk inspired one of community members a lot, so I mentored him to start his latter path. And 1 year later, at the same conference, he was giving a talk at the same stage. One member of our community moved from being a DJ at our event to a developer in the first leading bank in the country. When we do events that impact a lot of people, we are bringing opportunity to our region. So a lot of investors, a lot of startups, they will start to see opportunities here. We've already started to see the difference we can make by working together as a community. Halo semuanya, selamat siang. Wah, seru nih, hari ini kita ketemu lagi di salah satu event yang keren, yaitu Google DevFest ya. Jadi Google DevFest kali ini tuh kita ada kolaborasi sebetulnya sama teman-teman dari GDG Jogja dan GDG Makassar tadinya ya. Dan untuk hari ini, kita dari GDG Bogor bakalan ada 2 speaker yang bakalan ngisi di acara Google DevFest ini. Yang pertama itu dari Bro Isfa. Bro Isfa ini dari Tokopedia, ya siapa yang nggak kenal ya Tokopedia, gue kayaknya beli segala-galanya di Tokopedia dah. Dan beliau adalah software engineer di sana, as Android developer juga setahu saya. Dan hari ini beliau bakalan ngisi di sesi pertama, dan di sesi kedua nanti ada Sidik Permana, kayaknya juga udah pada kenal ya siapa Sidik ya, Google Developer Expert kita untuk Android dari Indonesia. Beliau masih di Nusantara Beta Studio menjadi Chief Information Officer, dan kayaknya biar nggak lama-lama kita mulai aja, kita panggil Bro Isfa. Halo, selamat siang Bro Isfa. Halo Isfa. Halo Pak, selamat siang. Ada gue dipanggil Pak, jadi tua banget Pak. Oke, Bro Isfa ini termasuk salah satu Android developer yang paling keren yang pernah gue kenal nih. Soalnya dari karirnya mantap. Gue kenalnya dari awal dia as Android developer, terus join Tokopedia. Kalau nggak salah juga Bro Isfa ini dari Makassar ya? Iya, betul Pak. Asal berarti teman-teman developer yang di Indonesia Timur, jangan ragu, kalian juga bisa kayak Isfa. Jadi harus semangat ya Pak ya, belajar terus, ngulik terus, jangan pantang mundur. Betul. Hari ini Bro Isfa mau bawain topik apa nih? Hari ini aku coba sharing seputar bagaimana cara kita bisa bikin dynamic view components dengan studi kasusnya itu yang kompleks UI gitu sih Pak. Oke. Ya udah, kalau gitu waktu dan kesempatan aku serahkan ke Bro Isfa. Silahkan dimulai. Oke. Sip. Oke, halo semua.
selamat siang. Pertama pengen ngucapin makasih banget buat GDG Bogor dan GDG Makassar udah ngasih kesempatan buat aku untuk sharing pengalaman aku seputar topik hari ini di DFS 2021 ya. Jadi hari ini aku pengen sharing ke teman-teman semua tentang pengalaman aku seputar membuat UI yang kompleks dengan dynamic view components gitu. Oke, sebelum itu kenalin, nama aku Muhammad Isfandi Giat. Saat ini aku software engineer Android di Tokopedia. Di Tokopedia aku salah satu dari tim media platform. Jadi kalau misalkan teman-teman punya kendala mengenai image, video, ataupun broadcaster Tokopedia Play, atau bahkan image editor di seller, boleh banget raise isunya langsung ke aku. Atau pengen ngobrol juga boleh, bisa teman-teman cari di ID aku di @isfagihth. Twitter, Instagram, Telegram, Facebook segala macam pakai ID yang sama sih, gitu. Oke, sebenarnya topik hari ini tuh pernah aku mention ya di awal tahun, tepatnya di acara Android Dev Talks 2021 di bulan April. Waktu itu aku sharing seputar Liberating Code with Kotlin, tapi aku mention topik kita hari ini, tapi secara overview aja gitu. Nah, kemarin kan sekilas ya, overview-nya aja. Jadi hari ini aku coba breakdown, terus kita punya studi kasusnya juga, coba kita build pakai dynamic view components ini, gitu. Oke, ini outline kita hari ini ya, cukup dikit aja, nggak banyak, tapi slide-nya ada 40-an. Jadi pertama kita coba ngomongin tentang background-nya dulu, use case-nya seperti apa. Terus next-nya itu ada konteksnya, yaitu topik yang bakal aku omongin ke teman-teman semua. Dan terakhir konklusinya ya. Oke, disclaimer dulu nih teman-teman. Jadi ini tuh bukan standar yang baku ya. Jadi aku sharing ini entah applicable atau tidak di use case teman-teman semua. Mungkin saja butuh, tapi mungkin nggak butuh sama sekali gitu. Jadi harus dicatat sesuai kebutuhan aja gitu. Jadi ini tuh berdasarkan kebutuhan aja, berdasarkan use case kita, apa konteks yang kita ketemui gitu. Jadi nggak selalu ngomong ke lead atau IM kalau misalkan ini tuh bagus untuk diimplementasi ke tim kalian gitu. Jadi please take a note ya. Dan juga apa yang aku sharing hari ini itu opini aku pribadi, nggak merepresentasikan perusahaan aku, dan juga ini berdasarkan pengalaman aku aja sih gitu. Oke, next kita mulai aja. Kita mulai dari background dulu nih teman-teman, konteks dari use case yang mungkin kita akan explore ya teman-teman. Jadi kita mulai sneak peek ini dari Tokopedia Play. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat ya, di Tokopedia Play ini kan salah satu fitur unggulan kita ya. Jadi teman-teman bisa interaksi secara langsung ke seller di Tokopedia gitu. Nah dari sneak peek ini teman-teman bisa lihat nih, bisa kebayang gitu kan, ada view komponen apa aja sih di dalam satu screen ini gitu. Mungkin teman-teman bisa tulis juga ya di live chat ya. Tapi overall ini banyak banget ya teman-teman ya, widget, custom view, terus beberapa view lainnya gitu yang ada di dalam satu page yang sama gitu. Jadi kalau misalkan kita breakdown itu banyak banget gitu. Seperti yang aku bilang tadi ya, banyak banget view components-nya, custom view-nya, terus ada widgetnya juga, dan ini semua di cover dalam satu screen yang sama gitu, dalam satu page yang sama. Misalkan kita lihat di situ ya, ada produk highlight yang horizontal itu, terus ada bottom sheet-nya juga, terus juga ada live streaming-nya of course gitu ya, terus ada seller info-nya juga di atas, dan masih banyak lagi sih. Bahkan kalau misalkan lagi live stream, ada live chat-nya juga, ada promo widget-nya juga, dan banyak banget gitu. Nah, kalau kita lihat kan ini cukup kompleks ya untuk view components-nya, dan itu ada di satu page yang sama gitu. Jadi bisa kebayang tuh gimana kita maintain-nya seperti apa gitu kan, mengolah datanya kayak gimana, terus kita handling state-nya itu harus gimana gitu. Nah, kalau misalkan kita cara yang biasa, yang common, itu kita bisa kita punya seperti ini nih.
kira-kira kalau misalkan di activity ataupun fragment mungkin akan seperti ini gitu. Ada show button dialognya, terus ada render produk horizontalnya yang tadi, terus kita bisa play live streamnya, terus kita bisa show si live chatnya juga, dan masih banyak lagi gitu yang numpuk dalam satu kelas yang sama gitu. Di sini juga kita handle state-nya, kita handle datanya, pertukaran datanya, terus interaction-nya juga, itu kita harus cover semuanya dalam satu kelas ini gitu. Nah, kekurangannya apa sih dalam studi kasus yang tadi dengan cara yang tadi? Pertama, heavy banget secara logik ya. Jadi kita kumpulin semua logiknya dalam satu activity ataupun fragment yang sama gitu. Terus juga sulit untuk di-maintain gitu. Jadi kalau misalkan ada banyak banget widget seperti tadi, kalau misalkan kita mau handle datanya, kita mau atur state eventnya, itu sulit banget untuk kita trace, untuk kita maintain gitu. Terus juga ada banyak banget gitu use case yang kita punya kan, seperti tadi gitu. Jadi bloated dalam satu activity, dalam satu fragment gitu, dan ada banyak perulangan di situ. Dan terakhir, behavior dari tiap widgetnya itu nggak desentralisasi gitu. Jadi semuanya kita cover dalam satu kelas itu gitu. Nah, gimana caranya kita bisa mengeliminasi kekurangan tadi? Sebenarnya ada banyak cara sih. Kalau di sini aku coba pakai custom view. Jadi di sini kita coba membuat sebuah custom view untuk tiap widgetnya, terus kita handling end-to-end prosesnya di custom view itu gitu. Nah, kira-kira seperti apa? Mungkin seperti ini ya teman-teman ya. Jadi ada promo tickernya, terus ada live chat widgetnya, terus ada product highlight-nya juga gitu. Jadi kita bikin per custom view. Nah, kalau misalkan di sini ada promo tickernya, udah enak tuh ya. Kita bisa handling untuk show height si promo tickernya, visibility-nya. Terus juga kita bisa handling CTA-nya dan sebagainya gitu. Nah, kekurangannya apa nih kalau misalkan kita pakai custom view? Kekurangannya itu kita nggak bisa put business logic di dalam custom view ya teman-teman ya. Jadi kita nggak bisa punya view model atau presenter sendiri untuk si custom view ini gitu. Terus yang kedua, kita harus ngedefine secara manual si custom view yang tadi gitu. Jadi kita harus tambahin dulu di XML-nya, misalkan di fragment main atau activity main, kita tambahkan secara manual jadi nggak dinamis gitu. Dan kebayang banget kan XML-nya itu ada banyak banget gitu. Terus nggak reaktif juga terhadap data changes gitu. Kita harus manually untuk mengupdate datanya. Nah, gimana kalau misalkan solusi yang kedua nih, teman-teman? Mungkin teman-teman juga familiar ya. Kita pernah dengar ada epoxy dari Airbnb. Jadi epoxy ini view architecture dari Airbnb untuk nge-build kompleks UI. Terus kita bisa sesederhana mungkin untuk nge-create dynamic view components gitu. Tapi list based ya. Hanya terbatas di recycle view aja gitu. Nah, kalau implementasinya itu pertama kita bikin custom widgetnya juga seperti ini. Kita ada model view-nya juga. Terus kita bikin epoxy model holder-nya. Pakai proxy model class-nya seperti ini. Terus baru deh kita implementasi di UI kita gitu. Nah, kekurangannya apa kalau misalkan cara seperti ini? Pertama itu of course karena list based, jadi kita hanya terbatas di satu lingkup recycle view aja. Terus juga view holder oriented, semuanya kita bikinnya secara view holder. Terus incremental build time itu tinggi banget gitu. Jadi cukup effort juga ya untuk si epoxy ini. Nah, teman-teman udah lihat ya dua solusi yang bisa kita deliver untuk nge-create kompleks UI seperti Tokopedia Play tadi gitu kan. Bisa dengan custom view, bisa dengan epoxy, dan masih banyak lagi solusi-solusi yang teman-teman bisa buat gitu.
Nah, di sini aku coba sharing konteks yang aku pengen share ke teman-teman. Jadi bagaimana caranya kita mengadopsi si Dynamic View Components ini gitu. Nah, introduction dulu. Jadi View Components itu sebenarnya ini tuh bukan library, bukan SDK ya teman-teman ya. Jadi ini tuh suatu paradigma bagaimana caranya kita bisa mengolah suatu view atau widget terhadap perilaku ataupun state-nya gitu. Jadi dengan hal ini kita bisa mengolah data, bisa menghandle perilakunya, behavior-nya ataupun state-nya itu dengan mudah gitu. Dan salah satu tujuannya itu kita bisa kita bisa pecahkan antar widget, terus kita bisa maintain dengan mudah, terus nggak bloated dalam suatu UI. Dan juga kita bisa pastiin gitu kan, tiap view-nya itu independen gitu, nggak terikat dengan komponen lainnya. Gitu sih. Nah, ini tuh di-build di atas coroutines ataupun flow, pakai flow ya. Terus kita ada juga event bus factory. Sebenarnya event bus factory ini kita bikin sendiri. Nanti kita lihat gimana penerapannya. Jadi sesimpel ini sih teman-teman. Cuman 2 hal ini yang kita perlukan untuk membuat si Dynamic View Components ini gitu. Nah, komponennya apa aja? Jadi ada 3 komponen yang perlu kita highlight. Pertama ada UI View, terus ada UI Components, dan terakhir ada Components Event gitu. Nah, untuk handling view ataupun custom view ataupun widgetnya, kita bisa set behavior-nya itu di UI View. Terus kalau misalkan pengen handling life cycle-nya, pengen handling state-nya, itu kita bisa set di UI Components. Nah, terakhir kalau misalkan teman-teman ada interaction event, ada state event yang dibutuhkan sama view-nya, kita bisa define di components event gitu. Mungkin kita bisa lihat ya kode dari tiap-tiap komponen ini gitu. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada event factory-nya. Di sini itu pertama ada 2 variabel yang kita butuhkan. Sorry, bentar. Ada 2 variabel. Pertama ada bus dan ada map-nya. Nah, bus ini sebenarnya untuk nge-store si PubSub-nya, si publisher sama subscriber-nya. Terus si map ini untuk nge-store si channel-nya gitu. Karena kita reaktif untuk handling state-nya, terus untuk nge-get state-nya, kita hanya store si channel-nya aja gitu. Jadi kita nggak perlu nge-store si UI view-nya ataupun UI components-nya. Nah, di event bus factory ini ada observer ya, jadi kita bisa nge-observe state-state yang dipublish ataupun di-emit. Terus kita bisa nge-create untuk channelnya seperti ini, pakai broadcast channel dari Flow. Terus kita ada emit di sini, jadi kita bisa meng-emit state yang kita pengen publish gitu, atau event yang pengen kita publish, gitu sih. Jadi event bus factory ini sesimpel itu ya teman-teman ya. Jadi cuman butuh 2 variabel, basisnya, terus ada map-nya, terus ada observer-nya juga, ada nge-create untuk channel-nya, terus ada emit untuk event-nya, seperti itu. Terus di UI komponennya kita bikin interface biasa aja, tapi ada 2 items yang teman-teman harus define. Pertama ada container ID-nya, terus ada interaction events-nya gitu. Jadi container ID ini untuk si kontainernya, si view-nya di layout ya. Terus untuk interaction event-nya itu untuk nge-handle si event action-nya, terus state event-nya itu semuanya di interaction events. Kalau misalkan contohnya ya, di view itu butuh on click gitu. Terus datanya kita pengen eksekusi ataupun pengen nge-hit suatu service tertentu gitu. Nah, itu semuanya kita bisa cater di interaction events. Terus yang kedua ada UI view. UI view ini untuk nge-handle tadi kayak view handler-nya gitu. Untuk custom view, widget itu semuanya kita handle di UI view. Yang dibutuhin cuma 3, ada container ID, terus ada show atau hide. Show hide ini sebenarnya optional, tapi sebenarnya butuh untuk set visibility si view components-nya gitu.
Nah, dari ketiga kelas ini, secara overview itu kita udah punya tiga flow. Ada UI view, terus ada UI components, terus ada app state event gitu. Seperti yang aku bilang tadi, kalau misalkan yang berkaitan dengan view binding, layouts, view handler, itu semuanya kita bisa cater di UI view. Terus kalau misalkan yang berhubungan dengan view state, interaction event, untuk nge-subscribe si eventnya, state eventnya itu di UI components gitu. Jadi interaksinya itu semuanya kita centralize di UI components. Tapi state-nya kita dapetin datanya dari app state events gitu sih. Nah, gimana studi kasusnya? Jadi ini sebenarnya belum tentu penerapan ini kita implementasi juga ya di Tokopedia Play. Jadi ini sebagai studi kasus saja yang bisa kita explore penerapan si Dynamic View Components ini di salah satu page kita gitu. Nah, di Tokopedia Play itu kan kita balik lagi, ada banyak banget view-nya dalam satu page yang sama gitu ya. Yang seperti aku bilang tadi, ada seller infonya di atas, terus ada product highlight-nya di bawah, terus ada live footer-nya gitu untuk handle si live streaming-nya gitu. Kita coba kurasi ya, kita coba kurasi dengan simple widget-nya nih. Jadi ada seller info UI components, terus ada product highlight, terus ada live footer-nya. Nah, kita coba ambil salah satu si UI komponennya sebagai studi kasus kita ya. Kita coba explore ini, kita coba ulik si seller info ini gitu. Nah, pertama yang teman-teman harus buat adalah tentunya si layout-nya gitu ya. Contohnya di sini kita pakai constraint layout, terus ID-nya itu seller info container. Terus di sini ya udah seperti biasa kita punya ikonnya si seller, terus ada name sellernya, terus ada CTA untuk nge-follow-nya gitu. Terus selanjutnya setelah kita bikin layout-nya, kita bikin atau kita define si state event-nya gitu. Contohnya di sini kita punya app state events, pakai komponen event. Terus kita punya dua state di sini, ada init sebagai inisialisasi. Terus yang kedua ada set seller infonya gitu untuk nge-trigger ataupun ngirim data si seller infonya. Misalkan dari view model kita kirim ke UI komponennya gitu. Nah, setelah kita buat layout-nya, setelah kita bikin state event-nya, selanjutnya kita bikin UI view-nya. Jadi kira-kira UI view itu seperti ini teman-teman. Jadi kita get si kontainer tadi, terus kita nge-inflate-nya kemana, terus kita define si containers ID-nya, dan juga kita punya binding-nya seperti ini gitu. Jadi untuk nge-set datanya, nge-render datanya itu semuanya kita lakukan di UI view ini gitu. Jadi ada image seller, terus ada txt name gitu ya. Selanjutnya kita di seller info UI components pertama kita ada init. Si init ini untuk nge-collect ataupun nge-get state yang di-publish dimanapun agar bisa diterima state-nya itu di komponennya sendiri gitu. Misalkan dari fragment ataupun dari activity gitu ya. Pada saat nge-publish state, misalkan seller info, kita bisa get datanya gitu secara reactively gitu ya. Jadi di sini kita init, terus dispatchernya immediate, terus kita collect aja datanya. Misalkan kalau init belum ada data yang diterima, kita hide aja view-nya. Terus kalau misalkan state yang dikirim oleh UI, misalkan seller info, kita get aja datanya, terus kita store ke set seller info. Setelah itu kita binding aja si UI view tadi gitu. Terus kita show si kontainernya. Seperti itu sih untuk si komponennya gitu ya. Nah, kira-kira kita udah punya seperti ini teman-teman. Ada seller info UI view, terus ada seller info UI components gitu. Terus juga di seller info ini karena butuh karena sebagai subscriber kita butuh nge-handle state-nya, dan state-nya itu didapatin dari app state component, app state events gitu. Kebayang ya teman-teman ya. Terus gimana caranya kita pakai si seller info UI component ini di fragment ataupun di activity kita gitu.
Nah, jadi di fragment ataupun di activity kita nggak perlu nge-put si layout-nya, si XML layout-nya itu ke dalam parent layout seperti activity ataupun fragment. Kita cukup pakai coordinator layout seperti ini, teman-teman. Jadi nanti kita bisa tempel si components itu ke dalam coordinator layout ini gitu. Jadi di fragment itu literally kita cuma punya view group coordinator layout seperti ini gitu. Nah, selanjutnya di fragment kita bikin si seller info components-nya, terus kita init si seller infonya, terus juga di on view created-nya kita set aja untuk init state-nya gitu. Nah, kira-kira untuk init seller info components-nya kita tinggal init aja dari UI component yang udah kita bikin sebelumnya. Terus untuk init state-nya itu ya udah kita tinggal get datanya dari event bus factory yang tadi dari app state event ini gitu. Jadi kita emit aja dari state itu. Nah, nanti untuk contohnya ya, data seller info itu kita dapetin dari service ya. Kita observe data dari view model, terus pada saat kita dapatin datanya, terus mau ngirim datanya ke components kita, ya udah kita tinggal pakai si event bus factory itu, tinggal lempar tipe si state eventnya itu apa, terus kita set aja si state-nya gitu. Contoh yang udah kita bikin, set seller info kan. Jadi set seller info itu kan state yang kita udah bikin nih di app state event ya. Jadi kita tinggal emit di situ, terus kirim data yang kita dapatin dari service yang kita hit gitu ya. Dan kira-kira arsitekturnya itu seperti ini teman-teman. Jadi kita punya seller info view, UI view, terus seller info UI components, terus kita centralisasi state-nya itu di app state event, terus kita bisa interactions, kita bisa pub-sub dari fragment ke components-nya. Gitu ya. Sederhana ya. Jadi intinya kita udah punya nih seller info UI components gitu. Jadi teman-teman bisa bikin komponen-komponen lainnya gitu. Kayak yang di kasus kita, teman-teman bisa bikin live chat komponen, bisa bikin footer komponennya, bisa bikin promo ticker komponen dan sebagainya, dan masih banyak lagi yang teman-teman bisa terapin gitu. Nah, konklusinya, jadi kita bisa centralize si behavior dari si komponen ini, jadi nggak bloated dalam satu kelas, nggak kita put semuanya dalam satu fragment ataupun activity, kita bisa centralize di masing-masing komponennya gitu, di masing-masing view-nya. Terus komponennya ini independen gitu, jadi teman-teman bisa pakai di page lain misalkan yang butuh gitu. Terus komponennya juga composable. Terus juga kita bisa nge-build walaupun kompleks UI gitu seperti puzzle gitu. Tinggal kita pasang aja gitu untuk si komponennya. Dan juga komunikasinya karena pub-sub, karena kita pakai channel, data yang kita terima, data yang kita kirim itu bisa dilakukan secara reaktif gitu ya. Tapi kekurangannya ya sangat sulit untuk di setup. Terus juga kita harus benar-benar serius, kita harus hati-hati untuk ngeset si komponennya gitu, nge-init si komponennya. Kayak gitu sih. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya untuk Dynamic View Components. Implementasinya sederhana, jadi teman-teman cuma butuh 3 komponen tadi, ada UI view, ada UI components, ada komponen event gitu. UI view itu untuk sentralisasi view-nya, view handler-nya. Terus untuk ngerender datanya semuanya kita lakukan di UI view. Terus kalau misalkan untuk ngehandle life cycle-nya, state-nya itu semuanya kita set di components. Nah, kalau misalkan teman-teman butuh interactions, misalkan di widget itu ada button, ada list, ketika diklik do something, itu kita bisa set state-nya itu di app state event itu, pakai komponen event. Seperti itu teman-teman. Oke, dari aku
Cukup sih, nggak ada lagi. Ya, terima kasih. Oke. Ada yang bertanya Kak? Ini ayo yang mau nanya silahkan. Pertanyaan terbaik dapat ini loh, GoPay 100.000, lumayan nih buat belanja di Tokopedia ya, Isfa ya. Mungkin bisa dijelasin dikit tadi kali ya, Isfa, yang tadi yang disadvantage-nya yang apa? Yang harus initiate apa tadi? Sorry. Yang tadi di slide terakhir. Ini ada pertanyaan nih. Ada alasan khususkah mengapa pakai event bus? Tuh, Mas Isfa. Oke, sebenarnya nggak ada alasan khusus yang spesifik. Dan sebenarnya ini bukan literally event bus sih, Mas Arif. Jadi ini kita build sendiri, kita bikin sendiri, dan interaction-nya itu seperti event bus pada umumnya ya. Karena di sini kita store si PubSub-nya, kita store si channel-nya, jadi komunikasinya itu bisa reaktif sih. Jadi alasannya sebenarnya kita bisa komunikasi antar components itu lebih gampang gitu. Jadi kita nggak perlu ribet untuk send datanya. Jadi kita bisa tinggal subscribe, kita langsung publish aja untuk datanya. Gitu sih. Oke, mantap. Cukup menjawab kah tadi ini dari Mas Arif Faizin ya tadi ya? Oke, ada pertanyaan berikutnya nih, Isfa. Ya. Kalau untuk dynamic view itu programmatically gitu ya Kak ya komposnya? Kayak kompos ya kayak maksudnya? Benar-benar. Jadi semua yang kita lakukan tadi itu programmatically, tapi untuk si view-nya itu tetap kita pakai XML ya. Jadi untuk nge-define button-nya, nge-define image view-nya, itu semuanya kita lakukan di layout-nya. Tapi untuk nge-handle state-nya, nge-render datanya dan sebagainya, kita setnya itu programmatically gitu. Mirip Compose, tapi kalau Compose kan lebih enak lagi ya. Jadi ini tuh sebenarnya sebelum Compose itu dipublish secara stable untuk kita bisa pakai gitu. Jadi ini tuh udah lama banget paradigma ini, tapi sebenarnya cukup menarik juga untuk kita explore dan implementasi di proyek kita gitu sih. Sip. Semoga menjawab ya Kansa. Kalau ada yang ganjelan langsung ditanyain lagi aja ya. Kita next question nih, Pak. Yeah. So untuk setup-nya kan cukup sulit ya. Ada guideline nggak untuk berapa banyak komponen yang akan dipakai baru buat komponen dynamic view ini? Tadi aku udah sebut sih Mas, jadi ada 3 ya, ada UI view, terus ada UI components. Sebenarnya itu 2 itu cukup, tapi kalau kan kita interaction-nya secara events gitu ya, ada channel-nya. Jadi kita butuh komponen event. Nah semuanya itu sebenarnya aku udah bikin repositorinya di GitHub, jadi teman-teman bisa cek GitHub aku di ID yang tadi, terus nama repositorinya itu adalah floppy gitu. Nanti kita bisa diskusi juga sih, kalau misalkan teman-teman pengen implementasi ataupun punya kesulitan ataupun pengen konsultasi, bisa bikin isu atau discussion-nya di PR itu. Oke, berarti nanti bisa cek GitHub-nya Bro Isfa ya. Tadi ada di presentasi ya untuk lihat lebih. Mungkin ada proyek-proyek lain juga ya punya Isfa di situ ya di GitHub-nya ya. Lumayan. Oke, mantap. Semoga menjawab dari siapa tadi ya? Romario Yosef ya. Oke, next question-nya ini dari Abar Wiryawan. Pertanyaannya kan tadi disadvantage-nya ada hard to set up ya. Kalau ada yang perlu migrasi di layer view, apakah akan menyulitkan? Gimana? Oke. Jadi sebenarnya kekurangan hard to set up itu sebenarnya pada saat kita nge-build si komponennya sih. Jadi kita harus bikin UI view-nya, terus kita bikin si UI components-nya, terus kita harus make sure state-state yang kita butuhkan itu sudah kita define di komponen event-nya gitu. Sebenarnya sebatas itu sih. Cuman kalau untuk di layer view-nya itu sebenarnya nggak terlalu sulit ya. Jadi kita tinggal tempel aja kayak puzzle gitu.
Kita tinggal ini, terus kita tinggal kirim datanya. Kalau misalkan ada data yang pengen kita kirim di komponennya, pakai si event bus factory itu gitu. Jadi yang sulit itu pada saat kita bikin komponennya sih, bukan pada saat kita implementasi ataupun kita pakai di layer UI-nya gitu sih, Mas Abrar. Mantap. Semoga menjawab ya, Kang Abrar tadi dari Pak Isfa. Wah, ini banyak nih pertanyaannya kayaknya. Kita go to next question nih dari Fikri Haikal. Kapan kita memutuskan untuk menggunakan dynamic view biasanya, Mas? Apakah untuk view yang kompleks saja atau bagaimana nih? Iya, jadi studi kasus yang simpel itu sebenarnya pada saat kita punya UI dengan kompleks view components-nya itu kayak yang tadi ya, studi kasus kita. Dan itu seperti yang teman-teman lihat ya, kita bisa tetap melihat si live streaming-nya, tapi tetap bisa buka si bottom sheet-nya gitu. Atau pada saat kita bisa scroll si product highlight-nya, terus pada saat kita bisa tetap interactions dengan live chat-nya juga, dan banyak behavior yang ada dalam satu page itu sih. Jadi kasus-kasus seperti itu sebenarnya cukup fit untuk kita adopsi si dynamic view ini gitu. Karena kita bisa memudahin sih untuk kita ya, pada saat kita develop, kita bisa maintain dengan baik, kita bisa tes gitu. Nanti aku bikin juga sih di repository itu untuk UI testnya. Kita bisa tes, kita bisa maintain, dan tiap widgetnya itu, tiap si UI components-nya punya koridor masing-masing gitu. Jadi pada saat kita migrasi misalkan seperti pertanyaan sebelumnya ya, kita bisa mudah untuk mengatur si components-nya di UI yang baru gitu. Jadi nggak perlu setup terlalu sulit gitu sih. Tapi itu studi kasusnya itu sih Mas Fikri, pada saat kita punya kompleks UI yang harus kita build, tapi kita butuh separated of concern untuk setiap masing-masing komponennya gitu sih. Oke, mantap. Ada pertanyaan lainnya kah dari teman-teman mungkin? Kita tunggu nih. Nah, Isfa, seumpama nih ada yang malu nanya di sini, mau directly tanya ke Isfa, bisa reach out Isfa through mana nih? Apakah LinkedIn kah, atau IG, Messenger kah, atau apakah? Atau email mungkin, atau Twitter? Kalau teman-teman pengen reach out aku, bisa cari sih dengan ID yang tadi, itu semua sosmed aku pakai ID yang sama ya, kayak Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, tapi aku mostly aktif di Twitter sama di LinkedIn sih. Jadi teman-teman bisa reach out aku di 2 platform itu gitu. Gitu sih. Mantap. Oke, ada pertanyaan berikutnya nih dari Salim Maula. Kira-kira Masnya sendiri perlu waktu berapa lama sih buat mahamin UI Dynamic ini? Karena menurut saya gunain UI Dynamic secara kompleks ini sangat hard banget. Mungkin maksudnya sulit dipahami kali ya maksudnya. Atau gimana? Apa effortnya gede kali ya untuk pakai UI Dynamic ini? Gimana nih, Bro Iswa? Ya, sebenarnya itu yang aku rasain juga waktu pertama kali mengadopsi ini. Tapi kalau kita udah terbiasa ya udah kita bisa set up dengan mudah sih sebenarnya, Mas Salim. Ini sebenarnya sama seperti pada saat kita set up untuk dependencies injection ya. Jadi pada saat kita coba explore di awal-awal tuh tentang Dagger misalkan, itu sangat sulit tuh. Kita harus bikin komponennya, kita harus bikin modulnya, terus ada scope-nya juga, terus kita bisa inject si objeknya gitu. Jadi sebenarnya sama sih, sama-sama sulit untuk di setup di awal, tapi pada saat kita udah settle, kita udah set up di project kita, pada saat kita develop, pada saat ada penambahan UI ataupun widget, itu investasinya luar biasa banget sih. Jadi teman-teman nggak perlu ribet lagi di akhir gitu, nggak perlu butuh effort yang cukup banyak untuk nge-develop UI yang kompleks gitu. Jadi kita hanya cukup
setup yang cukup sulit di awal gitu, cukup ribet, tapi setelahnya kita bisa develop dengan mudah sih untuk pengembangan aplikasi kita. Gitu sih, Mas Salim. Mantap. Semoga cukup menjawab ya. Nah, dari beberapa pertanyaan ini kita milih 2 pertanyaan ya yang terbaik, dan ini kayaknya sudah kepilih ya, ada 2 orang yang tadi nanya ke Isfa, yaitu Romario Yosef sama Abrar Wiryawan ya. Mungkin nanti bisa tulis emailnya di komen biar bisa di reach out sama tim admin kami untuk dapat apa tadi, GoPay 100.000, lumayan banget nih buat belanja di Tokopedia nih, tempatnya Bro Iswa. Nah, Bro Iswa, thank you banget nih hari ini untuk kesediaan waktunya nih ngisi bareng di acara GDG Bogor Devfest 2021. Thank you banget Bro Iswa. Sekiranya mungkin ada kata-kata terakhir buat teman-teman developer yang nyimak ini, ada mungkin kata-kata apa buat motivasi teman-teman di sana? Ya, keep explore aja sih, karena teknologi ini kan makin lama, makin hari makin berkembang ya, dan banyak banget hal yang bisa kita explore gitu. Kayak seperti nanti yang dibahas sama Mas Sidik, ada KMM, bagaimana caranya kita nge-develop aplikasi natif untuk multi-platform, terus ada juga KSP, Kotlin Simple Processing, terus ada Compose juga. Jadi aku harap teman-teman semua yang nonton ini bisa lebih bisa up to date, bisa belajar lagi, bisa diinvestasikan waktunya untuk belajar hal-hal yang baru sih gitu. Sip. Thank you Bro Isfa, sebelumnya waktunya, thank you banget. Thank you, Pak. Ya, sampai bersua lagi next season. Jangan kapok ya, kita undang di acara GDG Bogor ya. Oke, thank you. Next, hari ini kita bakalan ada 1 speaker lagi. Speaker paling awesome nih kayaknya. Udah kayak artis ibu kota, muter-muter dari Sabang sampai Merauke, sampai ke luar negeri nih. Yaitu Bung Sidik Permana. Bung Sidik. Halo, Bung Sidik. Halo, Rendra. Wih, mantep nih. Ini lagi di mana nih, Bro? Kantor lah. Baru balik dari Jogja pagi tadi. Mantap tuh. Baru balik dari Jogja, bela-belain ngisi di kita deh akhirnya nih. Hari ini Bro Sidik bakalan ngisi ditemani salah satu rekannya ya berarti ya, Bro Sidik? Salah satu engineer NBS. Oke, mungkin bisa ditampilkan layar dulu rekannya nih, makhluknya siapa? Oh, berarti Wise ya? Halo. Dan hari ini bakalan bawain topik apa nih, Sidik sama Wise nih? Ya, kita mau bawain materi tentang Kotlin multi-platform for mobile. Jadi ini real case ya. Jadi kemarin nggak kemarin ya, udah 3 bulanan ini kita mainan KMM ya, dari tahap eksplorasi sampai tahap implementasi. Kalau tahap implementasinya sih baru di 2 bulan terakhir ya, terakhir ya kita ya. Iya Mas. 2 bulan terakhir sih, baru 2 bulan terakhir dari bulan Oktober ya, Oktober awal. Tapi kita udah mulai exercise-nya dari bulan-bulan September. Oke, ini KMM ini maksudnya Kotlin multi-platform mobile ya? Iya, Kotlin multi-platform for mobile. Ya. Jadi another approach kalau kita development aplikasi di untuk Android maupun di iOS sih. Ya, sip, mantap nih, seru nih topiknya. Kalau gitu aku serahin ke Bro Sidik sama Wise untuk take over the screen lah. Silahkan guys. Oke, selamat siang teman-teman. Semoga makin semangat. Hari ini saya dan Wise akan ngebawain materi terkait Kotlin multi-platform for mobile. Jadi finally bisa nyobain dan dapat approval buat implementasi KMM di salah satu project di NBS. Tapi nama projectnya coba kita hide. Nah, kita bakalan declare. Yang menarik sih, jadi kita coba kasih tahu lesson learn kita selama perjalanan dari kita proses exercise sampai
implementasi itu seperti apa. Izinkan saya untuk share screen ya. Oke, sudah kelihatan screen saya? Aman ya? Oke, ini mostly lesson learned sih dari kita mulai kenapa sih kita pakai KMM, terus yang kedua dari ya pertimbangannya juga kenapa kita pakai KMM, terus apa sih opportunity yang kita bisa dapat, terus kita bagaimana sih kita bisa leverage KMM ini buat ngembangin aplikasi di Android dan di iOS gitu ya. Oke, perkenalkan saya Sidi Permana, saya co-founder dan Chief Innovation Officer di NBS. Saya juga Google Developer Expert untuk Android. Dan sebelah saya ada Wais Al-Qadri, Junior Software Engineer yang ada di NBS. Oke, sebelum kita mulai, kita harus balik lagi nih bahwa pemahaman dasar kita ketika kita bikin aplikasi, kita sebetulnya adalah bikin enabler bisnis ya. Jadi posisi aplikasi kita tuh ada di channel bisnis gitu. Jadi kalau kita berbicara tentang bisnis diagram, di sini kita harus paham banget bahwa kita tuh ngembangin sebuah enabler untuk mengakselerasi sebuah bisnis demi mencapai sebuah sustainability ya. Ya tentunya buat bisnis yang di belakangnya gitu. Nah, ketika kita bikin enabler khususnya aplikasi ya, baik itu di Android maupun di iOS, yang mobile application, kita dihadapkan dengan banyak pilihan gitu ya. Ini saya nggak masukin pilihan yang satunya ada 4 pilihannya, tapi ini mostly yang kalau benar-benar narrow ke arah kita punya bidang, ini cuma 3 gitu ya. Yang pertama tuh jelas ada pilihan pertama adalah approach pertama adalah dengan native. Kita ngembangin pure dengan menggunakan approach framework, SDK, IDE bahkan yang udah disiapkan oleh platform owner seperti Google maupun Apple. Terus yang kedua ada namanya cross platform. Cross platform itu ya udah kita menggunakan satu pendekatan dengan menggunakan satu language, dengan menggunakan satu framework tertentu yang kita bisa produce multiple Android iOS app dalam satu codebase yang sama. Terus satunya lagi adalah multi platform. Ini pendekatannya agak beda ya yang dibawa sama si Kotlin gitu ya. Dan ini juga statement yang saya setuju dengan apa yang dilakukan teman-teman di TouchLab bahwa ini different perbedaannya. Kalau di cross platform kita semuanya adalah all in dengan one language, one framework gitu ya. Kita bisa bikin aplikasi jadi 2. Contohnya kalau kita pakai React Native ataupun kita pakai Flutter. Terus di multi platform kita prinsipnya adalah dibalik. Jadi kita masih bisa utilize API, masih bisa ngebangun utilize native API lalu SDK-nya. Kita masih bisa ngebangun aplikasi di Android dan iOS secara native. Namun komponen yang similar atau yang benar-benar mirip gitu ya, identical seperti business logic, data layer ataupun presentation logic, apapun yang bentuknya similar itu bisa kita taruh di satu tempat. Lalu kita bisa deploy di dua platform tersebut gitu ya, menjadi shareable code. Nah, itu berbeda gitu ya. Jadi kalau yang satu all in kalau di cross platform, kalau ini one to two gitu ya. Jadi satu untuk ke 2 platform. Bahkan nggak cuma one to Android dan iOS, kita bisa configure bener-bener bisa ngasilin si native ini bisa compile, kalau kita modifikasi lagi bisa jalan di web gitu ya, di web front-end dengan interop dengan namanya JavaScript. Gitu. Kalau pendekatan satunya lagi jelas ya dengan menggunakan web, ya ada pendekatan PWA, tapi menurut saya itu agak sedikit out of boundary ya kalau kita pembahasan sekarang gitu ya. Terus kalau kita native sendiri jelas ya, segala sesuatunya sudah di-provide. Kita ngembangin aplikasi dengan native language-nya, first citizen class-nya, misalkan dengan menggunakan Kotlin di Android atau dengan menggunakan Swift di iOS. Lalu ketika kita compile, kita jadinya adalah A, B. Kalau di iOS kita jadinya file IPA, gitu kan. Lalu kalau di cross platform, misalkan let's say pendekatannya adalah Flutter, itu kita compile dari kita ngoding 1, lalu jadinya 2. Kalau yang native tadi challenge terbesarnya adalah ya kita ngodingnya satu-satu gitu ya. Kalau di cross platform, challenge terbesarnya kalau yang menurut saya lihat adalah once ketika tidak ada support untuk melakukan connectivity ke native API dari salah satu platform tersebut, yang kita lakukan adalah kita bikin bridging-nya. Kita bikin tunneling atau bikin channelnya yang bisa berkomunikasi dengan native SDK yang ada di dalamnya gitu. Walaupun outputnya adalah mostly di React Native maupun di Flutter, segala sesuatu yang umum sudah di-provide gitu ya. Cuma pada akhirnya at the end ketika ada specific case atau ada kebutuhan tertentu yang
mengharuskan kita, oh ternyata ini hanya bisa dilakukan di akses di native dan itu nggak ada support nggak ada community library yang support itu, mau nggak mau ya kita harus bikin bridging-nya. Terus kalau multi platform ini dibalik nih, kita core-nya bikin satu, kita nggak perlu pusing sama integrasi ke native SDK gitu ya. Kita mau pakai apa, mau pakai hardware, kita mau utilize apapun, nggak pusing gitu. Kita hanya emang hanya diperuntukkan buat shareable code gitu ya. Jadi dengan Kotlin native yang ada gitu ya, kita masih bisa bikin satu shareable code dengan menggunakan Kotlin yang nanti akan diadopt di dua sisi gitu ya, di Android maupun di iOS. Kalau di Android jelas kita tambahin itu menjadi sebuah modul library ya. Yang satunya lagi kita bisa menjadikan itu sebagai sebuah framework gitu. Dan ketika mereka dikompil pun ya pada akhirnya kalau di Android itu akan menjadi Java bytecode, kalau si iOS ini akan menjadi bitcode yang si Objective-C melalui LLVM gitu. Yang outputnya pun ya bisa diakses menggunakan Kotlin, bisa diakses menggunakan Swift gitu ya. Dan format outputnya pun tetap sama gitu. Jadi ini pendekatan yang dibalik dari cross platform sih. Tetap kita ngodingnya dua sisi, tapi yang kalau kita main secara tim itu tim Android akan fokus bantuin buat fokus bikin namanya business logicnya gitu ya. Jadi kayak kita bikin core team yang benar-benar dia fokus pada infranya si code-nya ini, business logic yang umum gitu ya, yang benar-benar pure Kotlin gitu. Dan itu juga kita harus lihat interoperability dengan iOS, mostly semuanya interop gitu ya. Dan teman-teman di iOS dan di Android itu fokus bikin presentation layer-nya aja sebetulnya gitu. Ya. Jadi ya inilah Kotlin multi-platform for mobile. Sebelumnya namanya KMP ya. Kotlin multi-platform. KMP doang gitu. Sekarang udah ada KMP, MKM yang Kotlin multi-platform for mobile. Nah, kalau teman-teman lihat sini, ya kita bisa utilizing native code. Lalu shareable code-nya itu bisa business logic atau iOS specific API atau Android specific API gitu. Jadi hal yang sifatnya business logic bukan ke arah user interface atau bukan accessing bahkan ke level devices gitu ya, itu masih bisa kita bikin gitu ya. Sesuatu yang kita definisikan, wah ini bakalan dipakai di Android, ini bakal pakai di iOS. Nggak spesifik nggak spesifik, generic kita bisa bikin itu di shareable code. Ya, contohnya apa sih? Ya banyak gitu ya. Apa aja sih yang bisa kita share gitu ya among the platforms. Pertama adalah data layer. Ya, kalau kita ngembangin aplikasi di Android kan sebetulnya yang membedakan kalau kita bikin native ya itu sebetulnya sama kan, identical, cuman yang membedakan adalah kemampuan dari masing-masing si platform ini handle user interface, UI sistemnya, lalu ngebikin namanya persistence layer-nya, data layer-nya, business logic layer-nya, padahal sebetulnya identical gitu kan. Nah, yang menjadi pembeda salah satunya selain itu adalah bagaimana accessing ke masing-masing utilizing device gitu yang ada di komponen device yang ada di masing-masing platform gitu. Contohnya misalkan akses location lah gitu ya, misalkan akses ke worker thread lah gitu ya, kita bikin scheduling lah gitu. Nah, kalau kita balik lagi kan sebetulnya kita consume ke API ataupun kita punya database gitu kan sebetulnya kan identical. Nah, itu kita bisa bikin jadi satu tuh. Accessing ke database-nya, accessing ke API-nya gitu. Ke data source-nya Lalu selanjutnya adalah business logic atau domain layer-nya. Itu bisa kita bikin terpisah bikin centralized lagi, di share lagi nanti yang accessing ke data source-nya. Terus ada presentation logic misalkan kita mau ada validasi. Itu bisa kita centralize gitu ya. Dan yang terakhir apapun, utilities apapun yang memungkinkan kita itu identical dan ya identical itu bisa kita jadikan satu shareable code. Gitu. Ya, jadi fokusnya emang bener-bener kalau di clean architecture mungkin lebih ke bisnisnya ya, ke business layer-nya ya. Benefitnya apa sih? Benefitnya dari kita tuh kita merasa bahwa pertama productivity sama quality-nya lebih baik gitu ya. Karena satu productivity business layer-nya di develop oleh satu orang doang nggak masalah. Jadi udah dia yang bakalan ngurusin infrastruktur, bagaimana si persistent bekerja, database bekerja, community API seperti apa, business logic-nya bakalan seperti apa, orkestrasi sebuah case-nya bakalan seperti apa, itu udah beres gitu ya. Jadi
teman-teman di atas tinggal consuming aja, anggapannya kayak kita bikin backend layer buat aplikasi front end gitu ya. Terus yang kedua, quality tetap terjaga karena kita masih bisa leveraging si native component gitu ya, native SDK gitu ya, tanpa ada namanya barrier kita harus satu abstraksi lagi seperti Flutter maupun React Native gitu ya. Jadi teman-teman yang emang sudah fluent, sudah punya pengalaman di Android Native maupun iOS Native, mereka masih bisa bekerja. Tapi mereka tidak memikirkan bagaimana data itu bekerja, business logic bekerja. Mereka kan fokus hanya di user interface bekerja seperti apa. Gitu. Untuk urusan infrastruktur core-nya itu bisa ada satu tim sendiri yang handling. Terus transfer knowledge itu jalannya lebih cair gitu ya. Karena pada akhirnya anak Android bakal belajar bagaimana di iOS. Khususnya misalkan concurrency atau trading ataupun error exception di iOS seperti apa gitu kan akhirnya. Jadi kita ngerti ini apa yang dilakukan iOS. Anak iOS pun juga ngerti apa yang dilakukan sama Android. Jadi secara nggak langsung kita belajar satu sama lain gitu, nggak silo gitu ya. Dan kebetulan kalau di Android di NBS kita punya prinsip bahwa kita emang di tahun pertama dan tahun keduanya teman-teman di NBS itu biasanya mereka akan spesifik ke satu platform. Tapi once mereka sudah memahami platform itu bekerja siapa, toolsnya bagaimana cara bekerja, mereka akan pelan-pelan dimigrasikan ke arah mobile engineering. Mereka benar-benar bakalan sangat-sangat fleksibel untuk adopsi teknologinya gitu. Terus easy to migrate, iya. Apalagi kalau misalkan kita sudah punya pakem gitu ya, udah punya pakem yang ini possible untuk kita migrasiin gitu ya, udah punya strukturnya, arsitektur yang standar, dan kebetulan banget kita core-nya di kantor itu lebih buat dependency injection-nya kita udah pakai lebih mainin heavily ke coin gitu ya, dengan banyak hal pertimbangannya, bukan berarti kita nggak terbuka dengan Dagger segala macam, tapi mostly kita menggunakan doing the things di coin gitu. Dan pada akhirnya ini bisa sangat-sangat benar-benar bermanfaat banget nih buat teman-teman nih. Gitu. Buat dia buat migrasiin apakah core ini bisa kita lepas menjadi satu bagian. Misalnya kita punya formulasi khusus nih, instead of kita harus ngoding di dua sisi yang berbeda, dan itu kita bisa bikin jadi satu gitu ya. Ya udah bikin satu, kita share gitu ya. Dan ya karena based on-nya Kotlin first gitu ya, itu gampang dipelajarin gitu. Mungkin ada beberapa warning yang bakalan kita kasih tahu selama kita during implementation selama project. Projectnya masih jalan anyway. Dan supporting platformnya jelas modern Android gitu ya, di 64 bit sama di iOS juga 64 bit gitu. Jadi harusnya semua yang recent latest devices di Android maupun di iOS mereka udah support sih. Nah, alasannya kenapa kalau kita melihat tadi benefitnya segala macam tuh kita akhirnya milih gitu ya, milih KMM tuh gimana sih? Pertama kita ngeliat engineer availability-nya. Iya, di NBS kita emang support buat multi platform development di mobile gitu ya. Mau itu native, mau itu cross platform gitu ya. Kita sangat-sangat terbuka dengan itu. Bahkan ada beberapa project yang emang ada yang postnya di Flutter, ada yang postnya di React Native gitu ya. Dan sebagian besar ada di native gitu ya. Dan akhirnya kita melihat ada engineering availability sih. Dan karena kita menyadari kita tuh kuat banget kita fluent dan sangat berpengalaman di native app development, ya akhirnya kita mempertimbangkan KMM untuk bisa kita adopsi gitu ya. Dan ketika kita menyampaikan proposal untuk di-approve sama product owner-nya, mereka akhirnya oke gitu ya dengan itu. Karena sebelumnya tadi kita product owner-nya anyway request ke cross platform, terus kita fight dengan KMM dan ya mereka approve gitu ya. Terus timeline perspektif iya, kita punya waktu terbatas gitu ya. Jadi tim ini bisa bekerja paralel gitu jatuhnya. Tim core sama tim user interface tuh bisa nggak tunggu-tungguan. Jadi ya udah mereka bisa jalan barengan, jalan secara bersamaan gitu ya, tanpa harus tunggu-tungguan satu sama lain. Dan opportunity-nya KMM ini quite new ya. Tapi udah diadopsi sama beberapa perusahaan besar, contohnya kayak Netflix gitu ya, dan sudah proven gitu ya di production. Akhirnya itu yang ngebuat kita yakin bahwa kayaknya nih waktu yang pas nih buat kita mengeksplor sesuatu yang baru, keluar dari zona nyamannya kita,
kita nge-explore KMM. Apalagi personally kalau saya terpengaruh dengan Mas Fandi gitu ya, Mas Fandi Gotama. Pas habis baca blognya dia langsung, wah iya ini kita pertimbangkan sih buat pakai ini gitu. Dan ketika kita adopsinya pun kita nggak adopsi ini ya, kita kira ngadopsi dengan pendekatannya siapa, ini aku namanya belum ke bawah ya, ini ada satu pendekatan yang lupa sumbernya. Tapi ini pendekatannya gini yang kita pakai. Jadi ada 3 fase yang kita pakai. Ada fase exploration, fase expansion, sama fase migration. Fase exploration tuh ya udah yang tim yang bakalan terlibat tuh dia nge-explore dulu KMM gimana sih, baca-baca dulu dari dokumentasinya, blogsnya, blogs yang ada di Medium gitu ya. Terus akhirnya UAI sama beberapa anggota tim termasuk saya, kita bikin namanya proof of concept, bikin POC-nya dulu nih. Pakai KMM dengan kita punya gaya arsitektur gitu ya di internal DNBS. Habis itu baru ketika kita tahu nih, oh udah kita migrasi yuk. Baru pas di migrasi itu kita setidaknya resikonya sudah ketakar gitu ya. Kita sudah punya pemahaman, dan ketika during the integration kita emang ada beberapa 1-2 hal yang oh ini kayaknya nggak bisa, ini nggak bisa gitu ya. Itu akhirnya baru kerasa gitu ya. Kalau berbicara Happy Pet kena semua gitu ya, gampang semua. Kalau di Android apalagi jalan-jalan aja gitu ya. Cuma perbedaannya pas ketika itu di-compile ke iOS kadang-kadang nggak bisa ke-compile. Karena mungkin kita waktu cuma 1 bulan waktu itu, jadi mepet banget. Dan case yang kita hadir setelah kita hands-on project itu bahkan lebih kena dibandingkan kita pas lagi ngelakuin POC gitu kan. Karena emang case-nya emang bener-bener spesifik banget gitu ya. Kita udah ngalamin dari di Android jalan, di iOS nggak bisa jalan ya. Kita muter-muter kenapa nih? Oh ternyata ada bagian code yang tidak interop gitu ya, antara Android sama iOS. Harus dibikin lebih general lagi gitu ya. Ya mudah-mudahan kayak gitu lah. Terus ketemu beberapa bagian terkait masalah concurrency, mutability, permasalahan state gitu ya. Yang pada akhirnya itu yang akhirnya menguatkan pemahaman kita bahwa enjoy-nya ngoding di KMM tuh kayak gini gitu ya. Dan kalau secara application arsitektur tuh kita jelas karena kita nekanin implementasi MVVM baik itu di Android dan di iOS, yang pada akhirnya kita bikin yang share modulnya itu si data source sama si domain ini itu taruh di kita jadikan core modul gitu, jadikan share modul gitu ya. Jadi yang udah hubungan antara persistent, kita hubungan dengan remote data API, database gitu ya, atau fungsi-fungsi umum gitu ya. Misalkan kalau kita punya manager class yang bakal dipakai di 2 sisi, itu bakalan ditaruh di situ. Gitu ya, bakal ditaruh di share modul. Dan presentation-nya tetap kita mempertahankan accessing dari view modelnya Android dan view modelnya iOS yang udah kita buat gitu. Nah, kalau project structure-nya ini kalau gambaran yang ada di gambar kiri itu yang ada di dokumentasinya, ya realisasinya ketika kita di kanan pun kayak gini gitu ya. Kita ngodingnya di satu repository waktu kita bikin POC, dan sampai yang akhirnya kita jalan, kita ya jalannya juga pakai satu repository gitu ya, di mana code-nya Android, code-nya iOS sama share modulnya dijadikan satu, taruh situ semua. Dan kalau teman-teman lihat di sini ada core ya, isinya core modul ya. Itu ada namanya common main, ada Android main, ada iOS main gitu. Nah, ini gunanya buat masing-masing folder ini apa sih maksudnya? Kalau common main sesuatu yang common. Dia emang sesuatu yang benar-benar secara core library itu dipakai di 2 sisi. Kalau Android main sama iOS main itu yang udah di core tapi bisa kita spesialkan sesuai dengan masing-masing platform. Contohnya, kita mau custom HTTP client kita, Ketor kita tuh konfigurasinya sesuai dengan misalkan yang ada di iOS gitu. Itu kita bisa ngelakuin itu gitu dengan menggunakan native gitu ya. Kalau di Android, itu kita bisa integrate dengan namanya si OKHTTP. Jadi Android dan iOS ini bakalan si implementasi Ketornya tuh nanti dianggapnya satu, tapi implementasinya 2. Nanti kita belajar di belakang. Terus ada namanya modul Movie Android sama Movie iOS gitu. Itu modul yang benar-benar spesifik, code presentation layer kita ada di situ gitu. Ya. Lalu shared module delivery-nya pun sebetulnya ada 2 mekanisme. Yang kita pakai sekarang, kita pakai namanya shared module dengan menggunakan monorepository gitu. Kalau di Android-nya jadi library, di iOS-nya jadi namanya framework gitu ya. Dan kalau mau pakai shared module buat multi repository pun nggak masalah. Shared module dibikin repository terpisah, nanti diekspos
dengan menggunakan jadi Gradle dependency gitu ya. Kita bisa publish itu misalkan di Nexus kah atau di Maven kah gitu. Atau kalau di iOS ya kita bisa jadikan itu implementasinya di deploy di part file gitu ya. Cuman yang karena kita implementasi dan hasil POC kita akhirnya udah kita pakai monorepo untuk sementara sambil kita nanti explore ya kita go with that dulu. Nah, di sini saya akan share beberapa case ya. Jadi nanti mungkin akan dibantu sama Wise terkait klarifikasi yang ada di iOS seperti apa. HTTP client kita pakai Ktor. Yang kedua, JSON parser kita pakai Kotlin Serialization JSON. Yang di shared module ya. Multi-threading. Setelah tradingnya itu kita pakai native coroutine. Dependency injection pakai Coin, database-nya pakai SQLite, persistence-nya kita pakai multi-platform settings di Rustwork yang dia di Android jadinya set preference, di iOS jadinya keychain, itu udah otomatis diabstraksi sama dia. Logger kita pakai Kermit, plugin coroutine converter dari RX ke RX Switch itu kita pakai punyanya KMP native coroutines si Recpelas. Jadi enaknya dari coroutine itu nanti diaksesnya bisa pakai di convert gitu ya, itu jadi observable RX di iOS. Dan beberapa library mostly yang kontribusi besar itu sampai di recognize sama JetBrains adalah teman-teman dari TouchLab gitu ya. Banyak beberapa library-nya mereka yang sangat-sangat useful banget dipakai buat KMM ini. Lalu case kedua yang kita hadapin sebetulnya adalah teman-teman harus tahu namanya adalah interoperability ya. Jadi interoperability itu teman-teman harus benar-benar ngertiin bahwa yang ini kalau Kotlin-nya kayak gini nanti disupport nggak sih di iOS gitu ya. Nah itu biasanya saya sering bolak-balik sih ngeliat. Tapi mostly semua syntax dan pendekatan yang ada di Kotlin itu bisa interrupt dengan yang ada di Objective-C gitu. Nah itu untuk detailnya bisa kita lihat aja tuh di Kotlin native object interrupt ya itu di dokumentasinya. Dan ini hal yang kedua nih harus pahamin dulu interoperability-nya. Ya. Karena kita ngerjainnya di layer core which is layer core yang benar-benar totally itu buat handling business logic, data layer dan sebagainya yang ditulis dengan menggunakan Kotlin. Terus handling data source. Ini yang case ketiga kita pakai Ktor. Enak ya Ktor ini kita bisa configure di masing-masing platform sebetulnya. Jadi di Android bisa kita configure dengan menggunakan OkHTTP, kalau di iOS bawaannya kalau nggak salah native ya. Native-nya native Ktor kalau nggak salah. Itu bukan Alamo Fire, bukan URL session gitu ya, tapi native di situ. Dan karena definisinya bisa berbeda, tapi nanti tinggal dikasih satu nama aja, satu definisi, misalnya setup Ktor itu kita bisa pakai gitu ya. Cuman selama development kita pakai yang standar aja lah ya kita bikin standar seperti ini. Gitu. Jadi ini udah sangat-sangat Kotlin banget ya. Kita tinggal setup install apa, JSON apa, terus default request-nya base URL-nya apa, terus ada kita punya account manager gitu, misalkan get token, bla 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 bla, protokolnya apa, request-nya bla 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 gitu. Terus handling data source-nya pun karena ngodingnya Kotlin, ya pola pikirnya ngikutin retrofit ya. Oke, udah kita bikin kayak retrofit gitu ya. Ya udah, kita bikin layaknya retrofit, kita bikin ya udah data source-nya kita ikutin lah kayak gini gitu ya. Masa data PP bla 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 gitu. Model seperti ini. Terus enak ya. Jadi ngoding iOS tapi gayanya kayak Android gitu. Terus handle di interaktornya kita pakai coroutine flow gitu ya. Jadi tinggal flow-nya apa, terus ya udah kalau dia sukses tinggal di emit gitu ya, responsnya apa gitu ya. Di mapping gitu misalkan. Terus kalau gagal ya tinggal IP exception sama throwable. Ini masih jadi to-do kita lagi mau bikin wrapper-nya lagi buat si flow-nya sih sebetulnya biar nggak boilerplate kayak gini gitu. Sekarang masih boilerplate seperti ini karena kita ngejar yang penting jalan dulu gitu ya, nggak ada masalah dan ini along the way kita bakalan replace itu. Terus kalau error handlingnya gimana kalau dapat dari API error result itu gimana? Ya udah di sini udah ada gitu ya, tinggal kita bakalan pakai namanya HTTP response validator di Ktor-nya gitu. Terus kita wrapping aja objeknya. Ya, respon HTTP-nya apa, misalkan 500, 400 dia ngasilin respon, ya udah kita wrapping, kita masukin deh kita bikin kelas satu namanya API exception gitu misalkan. Terus assessing-nya ke view models di antara platform itu gimana? Kalau di Android ya tinggal kayak gini gitu ya, kita bikin satu wrapper gitu ya yang buat nge-wrap si prosesnya
coroutine-nya gitu ya, si use case-nya ketika dipanggil gitu, misalnya get occupations gitu ya. Itu ya udah tinggal kita proses, tapi detailnya ya ada di top level function itu gitu. Terus di AS model pun juga kayak gitu ya. Jadi ya udah tinggal kita assessing, terus di sini dia ya layaknya tadi yang dibilang, pakai yang Rick-Pelas itu dia di-convert dari coroutine-nya menjadi observable RX-nya gitu. Dan sisanya kan presentation kan buat managing state-nya seperti apa kan. Di sini yang result itu ya result sama view state itu state management yang kita pakai buat di Android sama di iOS. Terus handling local data source itu apa? Handling local data source di sini kita pakai SQLite gitu ya. Pakai SQLite tuh enak banget ya. Ya kenapa ya gue bilang ini text to square gitu ya. Kalau lu mau yang berekspresi gitu ya, ekspresif dengan lu nulisin SQL gitu, SQL syntax gitu, ini enak banget gitu ya. Jadi lu tinggal bikin SQ file gitu ya, di dalam SQ file ini nih, SQ file isinya misalnya kayak gini nih, create table bla bla bla, terus select question bla bla bla, terus ini nanti ketika lu build dia jadi ya generated class gitu ya. Generated class, terus lu tinggal bikin DAO-nya, interface, habis itu tinggal lu bikin implementasinya gitu ya. Terus ya udah lo execute-nya karena ini semuanya pakai suspension function gitu ya, through coroutine, tinggal lo ambilnya kayak misalnya queries, select all question, execute as list gitu ya. Lebih simple sih anyway. Gitu ya. Jadi lo all the things lo ngedefine SQL ngedefine table lo itu dengan SQL syntax gitu. Menurut gue itu fun sih. Gitu. Terus ya tapi Room udah lebih mature lah gitu ya. Terus tapi ini bisa dipakai di dua sisi, Android maupun di iOS. Terus persistence gitu kayak key value itu kita bisa pakai yang punya si settings itu ya, tapi punya yang si multi-platform settings gitu, yang punya open source, dan kayak kita bisa bikin kayak gini gitu, bikin ya udah gayanya Android banget, ini gayanya yang udah kita lakukan di Android, ya udah tinggal kita ganti drivernya apa, datanya gitu ya, handlernya apa, udah tinggal dia bisa otomatis jadi keychain yang ada di iOS dan jadi set preference di Android. Nah, challenge case 5 ini yang paling challenging menurut saya sih sebetulnya. Jadi karena Android dan iOS itu mereka memiliki karakteristik state sama concurrency yang berbeda, ya, itu enaknya tuh. Jadi kita bisa belajar. Itu kita benar-benar harus tahu sih. Sebetulnya selain permasalahan interoperability, permasalahan concurrency ini menjadi hal yang menurut kami paling challenging selama kita development. Jadi emang harus benar-benar mahamin banget concurrency-nya dan managing state ya, bukan managing UI state. Managing state di level core-nya tuh seperti apa sih ketika di accessing di level trading dan multi trading-nya itu. Jadi apalagi itu ketika kita handling terkait masalah concurrency, mutability lagi kalau kita jalan itu dengan coroutine native-nya gitu. Ya, dan buat teman-teman yang nanti mau nyobain itu ya harus paham banget ya itu bagaimana caranya mereka bekerja. Karena kayak error-error seperti namanya shared mutability exception gitu-gitu, terus divert exception gitu-gitu tuh kayak udah jadi makanan harian kita di awal-awal sih. Akhirnya kita harus baca lagi, lihat lagi dokumentasinya bahwa managing state seperti ini. Pas ketemu case-nya kan lebih enak ya, kita dapetin case-nya, kita baca, kita pahamin gitu. Oh ternyata ada sejumlah teknik yang benar-benar bisa kita kali nih terkait masalah concurrency ya, gitu di KMM. Lalu bisa nggak sih kalau misalkan di masing-masing platform itu kita implementasi berbeda tapi ada di core. Yang tadi gue bilang itu ada iOS main, ada Android main, ada common main. Kita bisa pakai pendekatan namanya expect aktual. Jadi kita definisiin expect-nya apa, lalu aktualnya di masing platform itu kita bisa definisiin. Nah, case-nya tuh ada skenario-nya kemarin tuh kita dapetin, ya ada dua hal umum lah ya. Dapetin yang pertama adalah kita pakai Ketor itu secara default. Jadi kita nggak ada customisasi di masing-masing platform gitu ya. Let's kalau di Android kita pakai HTTP gitu kan. Itu ada kebutuhan kita bisa upload send binary file menggunakan HTTP put gitu. Itu nggak disupport anyway sama Ketornya gitu kan. Yang harus kita lakukan adalah ya udah kita bikin di masing-masing definition, di masing-masing platform, nanti bisa diakses gitu. Enaknya kayak gitu. Ya. Modelnya akhirnya kita bikin kayak gini nih. Ya.
kita bikin upload file ya, ini di kelas di command main di kelas platform.kt kita taruh sini, kita bilang upload file, URL-nya apa, filenya apa, battery-nya apa. Terus akhirnya kita implement lagi nih, implement modelnya kayak gini nih. Kalau di iOS main-nya ya kita ada satu bikin namanya function call yang dia mengimplementasikan URL session yang ada di iOS untuk handling request ini. Lalu di situ juga ada namanya di Android kita pakai OKHTTP. Ya udah kita pakai OKHTTP buat case ini aja gitu ya. Yang harusnya ini bisa diselesaikan kalau kita bisa define di masing-masing tempat sih. Ketika kita setup si cater configuration-nya gitu. Nah, ini ketika di-accessing udah sama kayak akses yang lain gitu ya. Kita udah bisa dapat dari sini. Gitu. Implementasikan deh. Gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Om Rendra, gue bisa minta break sebentar nggak? Mau minum dulu. Halo? Halo? Kabar aja, Mas Sidik kalau sudah siap lebih. Oke, udah siap. Oke, sip. Silakan dilanjut. Oke, sorry, break dulu. Supaya juga. Terus wiring up dengan koin. Ini implementasinya mirip-mirip kalau teman-teman pakai koin ya. Kita define, kalau udah define, nanti diimplementasi di application kelasnya di Android, tinggal kita init coin, di iOS tinggal udah core KT itu langsung ada do init coin itu buat generated kelasnya. Sederhana itu. Dan di kita ada namanya assembler ya. Jadi buat di iOS kita ada agak sedikit extra effort gitu ya, ada tambahan sedikit. Tadi kan kita udah punya dependensinya si coinnya itu ya. Terus di iOS itu kita nge-assemble lagi nih dependensi yang tadi ditulis di coin tadi itu yang buat ngedapatin use case-nya, itu kita assemble lagi gitu. Di-assemble ulang buat nyesuaiin sama kita punya standar service locator kita yang ada di iOS gitu. Jadi lebih ngikutin standar kita sih. Sebetulnya tanpa itu pun juga bisa diakses, tapi karena kita punya standar khusus di iOS buat nge-assemble dependensinya tadi, komponennya akhirnya kita bisa solve. Kita dengan cara seperti ini akhirnya. Gitu ya. Dan di iOS kita pakai namanya service locator gitu ya. Service locator apa namanya? Yang tadi kita bilang untuk assemble ya akhirnya adalah semuanya udah centralized sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Dan kesimpulannya, sebelum masuk kesimpulan, sebetulnya saya mau minta Wise, coba Wise, apa yang lo dapetin selama handling project KMM di NBS? Banyak banget sih konsep-konsep menarik yang saya dapetin selama terlibat di project Kotlin multiplatform ini. Salah satunya tuh ketika ngambil use case ke dalam view model, kita ngegunain suatu library yang namanya KMP Native Coroutine Institute yang dari Rick D. Pelas. Itu tuh, jadi kita bisa ngambil si use case, kita bisa nge-koleksi flow-nya, dan kita bisa wrap up sesuai dengan library yang kita gunain di iOS. Contohnya, ketika kita ngegunain Combine, kita bisa nge-wrap nih si flow-nya as a Combine. Kita juga bisa ngejadiin dia sebagai Red Swift, kita juga bisa ngejadiin dia sebagai kayak async await gitu. Itu salah satu hal yang menarik sih. Yang kedua juga Kotlin multiplatform ini cara kerjanya mirip banget sama modularization. Jadi biasanya tuh kalau misalnya kita di iOS, kita tuh biasanya kan pakai modularization, pakai Cocoa Pods gitu. Nah, ketika menggunakan Cocoa Pods, ketika misalnya si modul ini dia update, kita tuh mesti nge-rebuild dulu untuk ngambil, untuk dapetin updatean code ini. Jadi sama ketika kita menggunakan si Kotlin multiplatform ini mirip gitu. Jadi
rasanya tuh kayak kita nih sebagai developer tuh kita tinggal bisa naruh effort yang banyak di ngerjain fitur, di ngerjain hal-hal yang related dengan framework. Nah, nanti ketika tim Kotlin udah finish dengan business logic, ya udah kita dari tim iOS tinggal nge-rebuild. Dan juga persis sama modularization ketika menggunakan CocoaPods. Jadi misalnya si core module nih, dia ada update dependensi baru, ya udah kita tinggal pod install gitu. Keren banget sih kalau si ini dari sisi iOS developer gitu. Ya. Itu tadi perspektif dari Wise ya. Jadi kebetulan di core-nya saya sama Wise yang handling. Di atasnya ada beberapa tim yang ada responsible, kayak di Android ada Eric, di iOS-nya juga ada Nugi sama Abdi di sana. Dan ya have fun aja sih kita buat handling si KMM gini ya. Dan kesimpulannya pertama jelas KMF menawarkan centralized common code into shareable code yang bisa digunakan di masing-masing platform. Terus yang kedua, tidak seperti cross platform approach yang lain gitu ya. Kita masih bisa leverage native API dengan menggunakan native way yang kita biasa lakukan gitu ya. Bagi kalau teman-teman terbiasa dengan modding native. Some of native Kotlin konsep harus kita benar-benar pelajarin sih, terutama masalah interoperability dan concurrency. Terus yang keempat, kita benar-benar kita anaknya yang anak Android masih bisa bikin gayanya Android gitu ya. Android style ketika kita ngoding Android dan komponen buat Android sama iOS. Dan approach si KMM ini masih growing, jadi masih ada beberapa hal yang mereka terus evolve dari sisi JetBrains-nya. Dan yang keenam, ya kita masih explore banyak hal sih di KMM. Terutama ya kita nggak puas dengan existing yang kita udah implementasikan. Kayak tadi saya bilang, saya masih sama tim harus mencari cara biar bisa lebih menghindari hal-hal yang boilerplate itu jadi lebih efisien lagi gitu ya selama implementasinya di Android maupun di iOS dengan menggunakan KMM. Itu aja, terima kasih dari kami. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap ya. Ini seru sih ya, Kotlin multiplatform mobile. Dari 2017 nih gue dengar. Di Kotlin pertama dibahas, jadi kayaknya pada implementnya masih ragu-ragu dulu. Sekarang baru mulai banyak yang pakai nih kayaknya. Nah, ini ada mulai beberapa pertanyaan. Mungkin kita start aja ya dari pertanyaan pertama. Ini buat Bro Sidik sama Wise. Kak, kalau buat yang pemula gitu lebih baik ke native atau ke KMM nih, ke Kotlin multiplatform for mobile? Monggo, siapa yang mau jawab? Dari Bro Sidik apa Wahid? Kalau dari saya sebetulnya pelajarinnya mendingan ke native-nya dulu sih. Ke native-nya dulu. Jadi KMM itu kalau menurut saya KMM itu bisa di-utilize dengan misalkan case-case tertentu sih. Cuman kalau misalnya buat pemula, lebih baik belajar native-nya dulu, biar pemahamannya dapat dulu sih. Gitu. Wes, ada tambahan? Oke, berarti KMM ini, ya gimana? Wes, ada tambahan? Ya, kurang lebih setuju sama Mas Sidik. Jadi karena di KMM ini dia banyak base-nya tuh kayak yang udah kita implement di Android, jadi better untuk mulai belajar dari native-nya dulu sih, kalau misalnya baru banget gitu. Ya. Om Rendra, ini bisa langsung dijawab? Kayaknya di mute, Om. Halo, Om Rendra? Ya, kayaknya Om Rendranya lost. Saya jawab aja ya. Apakah pernah ketemu problem cukup mengganggu pas pakai koin? Nggak ada sih. Kita happy pakai koin.
So far gitu ya, belum ada pernah ngalamin hal yang berarti sih. Terus pernah pakai kodein belum pernah. Terus iya, sebetulnya pakai koin pun harusnya possible ya sampai JS. Tapi kayak kita belum pernah explore sampai sana sih. Jadi sekarang kita masih mostly heavily di ini yang di koin sih saat ini. Ya. Semoga bisa menjawab. Mantap. Sorry biasa koneksi lah. Semoga menjawab ya nih Mas Abrar. Kita ke pertanyaan berikutnya kalau gitu. Halo Mas, kalau untuk APK size dibanding cross platform lebih besar mana ya? Karena kan ini hitungannya ngoding sendiri-sendiri juga, namun bahasa satu. Sendiri tapi bahasanya tetap satu gitu kan ya. Sebetulnya bahasanya nggak satu sih, bahasanya dua bahasa. Jadi di Android pakai Kotlin, di iOS tetap pakai Swift, tapi mereka berdua diperlakukan sebagai presentation layer doang. Gitu. Kalau yang di dalamnya pakai Kotlin, tapi kalau berbicara masalah APK size nggak ada isu sih, nggak ngaruh. Akhirnya ketika kita pakai app bundle pun delivery-nya kan berbeda-beda kan. Dan so far ketika kita udah activate si RX gitu ya dengan Brogat Roll, kita pasang buat aplikasi itu akan jadi lebih kecil lagi sih harusnya. No issue sih harusnya di sini. Di iOS juga nggak ada issue ya. Iya, karena dia behavior-nya tuh kayak modular gitu. Jadi rasanya tuh kayak nambahin dependensi aja gitu sih. Jadi sebetulnya no issue ya buat APK size ya. Yeah. Sama di iOS juga harusnya nggak masalah ya, karena kan ini dapat presentation layernya kita pakai bahasa masing-masing lah. iOS pakai Swift, anaknya di Android ya bisa sama pakai Kotlin gitu ya. Iya betul. Oke, semoga menjawab Bung Francisco dari San Francisco kayak. Next pertanyaan. Bagaimana pengaruh KMM terhadap build proses iOS project, terutama jika pakai strategi monorepo? Apakah tiap iOS dev perlu build artifact code sendiri dari lokal mesin masing-masing atau gimana? Silakan Is. Ya, untuk pengaruh build proses sendiri di iOS sih nggak ada masalah. Soalnya dia kayak tadi, jadi behavior-nya tuh kayak kita ngegunain modularization gitu. Dan emang dia base-nya Cocoa Pods, walaupun support juga di Swift package. Jadi untuk masalah build proses sih kurang lebih sama aja sih. Dia kayak misalnya nih ketika kita nge-archive iOS project, ketika kita mau nge-deliver IPA file, biasanya kan ada tuh dia nge-compile dulu semua library-nya. Nah, si shared code ini, si core module-nya itu dia diperlakunya sama kayak gitu sih. Jadi dia ketika kita nge-build, dia bakal ke-compile mirip kayak ketika kita nge-compile framework tambahan. Misalnya kita nge-pod installin si RX Swift, kita nge-pod installin NetFox, kayak gitu sih. Berarti sama aja ya, Lois ya? Nggak ada, masih istilahnya kalaupun dia dengan compare to fully Swift sama pakai KMM, sebenarnya nggak ada perlakuan yang beda ya? Iya. Nah, jadi dia mau pakai strategi monorepo pun sebenarnya nggak masalah berarti ya? Yep. Oke. Sip, semoga menjawab Mas Imam. Kita going to the next question dari Tias Arya. Sekarang kan lagi booming banget about Flutter, the closed platform. Aduh, ini bahas Flutter nih jadinya. Nah, kira-kira apa sih sisi plus KMM ini dibanding Flutter? Bagusan mana kira-kira dan apa KMM use modularization? Ini ada 2 pertanyaan ya. Kalau menurut saya sih berbicara bagus atau nggak bagusnya tergantung case-nya gimana ya. Karena balik lagi sih, kita percaya bahwa kalau ngebangun aplikasi pasti akan disesuaikan dengan level bisnisnya gitu ya. Dan goals-nya apa yang mau dicapai gitu. Kalau berbicara bagus pasti bakalan subjektif banget. Kalau nilai plusnya, itu tadi sudah kami jabarkan ya, udah saya jabarkan di presentasi bahwa kenapa sih pertimbangan kita pakai Flutter ya. Pertama jelas tim kita mostly kuatnya, kita sudah sangat kuat dan sangat berpengalaman di native development, baik itu di Android dan di iOS. Terus yang kedua dari segi waktu development,
itu bisa cost saving banget, ya teman-teman bisa dibagi fokusnya, yang sehingga proses bisa perjalannya waktu ini bisa jalan paralel gitu ya, tanpa harus ada boundary yang berarti. Dan karena emang udah modular banget ya, modularisasi, ya teman-teman yang ngerjain core sama ngerjain yang presentation tuh bisa di-split jalan barengan. Terus yang ketiga, opportunity-nya besar karena salah satu kelebihannya gini ya, kalau menurut kita masih bisa leverage dan utilize langsung ke native API, native SDK yang ada di masing-masing platform tanpa ada satu layer lagi yang mengabstraksi itu gitu. Seperti yang ada di cross platform kan ada satu layer lagi nih buat misalkan sebelum compile kan ada misalkan kalau kayak di React Native ada JavaScript core kalau nggak salah, di Flutter juga ada model kayak gitu kan melalui bahasa lain itu Dart ataupun menggunakan React Native. Nah kalau di KMM kita bisa utilize, ya udah presentation tetap bisa pakai jalan pakai IO, pakai Swift, di Android masih bisa jalan pakai Kotlin, dan di core modulnya ya tetap kita menggunakan Kotlin yang nantinya ketika dikompilasi itu akan menjadi bytecode yang ada di JVM, yang bytecode-nya Java. Yang satunya lagi adalah bytecode-nya punyanya si Objective-C, si iOS ya melalui VM gitu. Jadi itu relatif banget, itu tergantung case-nya. Kebetulan kita case-nya pas banget nih bisa kita pakai KMM, kita go with KMM dengan sejumlah pertimbangan yang tadi saya sebutin. Dan apakah menggunakan modularisasi? Ya, kita pakai modularisasi gitu ya. Kita pakai modularisasi karena pada akhirnya yang udah terjadi di Android dan iOS ketika ini dikompil, projectnya strukturnya tetap sama kayak jadi library. Kita bikin satu core modul sendiri buat library-nya. Gitu. Oke, berarti ini tadi cukup menjawab 2 pertanyaan ya, Dik ya. Tapi itu sebetulnya bisa juga dilihat lagi ya kali ya, dari sisi people-nya sebetulnya ready-nya buat yang mana ya, karena kalau untuk masalah ini kan harusnya balik lagi ke people-nya juga ya, siapnya untuk running Flutter atau KMM atau gimana gitu ya. Iya, balik lagi ke manpower dulu sih, karena learning curve-nya nggak ini ya. Pertimbangan kita tuh learning curve-nya kalau di KMM ini nggak begitu, nggak panjang sepanjang kalau kita masuk ke React Native ataupun Flutter dengan tadi ada time constraint yang kita dapetin gitu kan. Yang at the end kita pertimbangin banget buat milih teknologinya tuh bisa disesuaikan dengan sejumlah constraint yang ada gitu, terutama people sama timeline yang ada sih Pak. Oke. Berarti ini karena memang base-nya, use case-nya, people-nya udah banyak tahu tentang Kotlin, makanya milih ke KMM berarti ya? Iya, Kotlin dan Swift gitu, karena kita strongnya di sana sih. Walaupun ada project yang in parallel sekarang, ada yang di Flutter maupun yang di React Native. Oke. Sip. Semoga menjawab ya dari Tias Arya. Next question ini kayaknya gue kenal nih orangnya yang nanya. Kak Sidik mau tanya tentang unit test, ada problem atau obstacle nggak ya terkait unit test dengan KMM? Nah, tuh. Silakan. Ini Fardan OLX kan sih? Ini Fardan yang dari tiket yang ada di kantor. Silakan. Sebetulnya nggak ada gini, kalau unit test nggak ada sih, nggak ada, karena kalau ngikutin aturan unit testnya si Koin gitu ya, kan kita wiring apa dengan Koin ya itu udah disiapin sama si Koinnya sendiri. Kalau kita mau ngetesting di data layer pun sebetulnya kayak Cater juga dia udah nyiapin kayak emulasi buat web servernya gitu, jadi ya udah ada gitu, jadi nggak ada isu sih seharusnya sih, nggak ada isu yang berarti sih selama kita runningin terkait masalah unit testingnya. Berarti nggak ada isu ya? Ya kebetulan tadi saya bilang kan Android di NBS Androidnya heavily kita kalau buat arsitekturnya kita pakai Koin ya, jadi kita kayak udah punya standarnya sih seperti apa di Koinnya gitu. Dan kalau di iOS-nya juga ya udah tinggal ngikutin yang udah umum gitu, karena pada akhirnya kan code-nya dikompil jadi Swift Objective-C code kan gitu. Yes, benar. Semoga menjawab ya Bos Fardan. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, berarti dari Trilaksono. Ini udah tadi ya. Apakah kita bisa buat satu presentation layer untuk kedua platform, Mas? Ini nggak direkomendasikan sih, the way. Jadi emang sebetulnya buat KMM ini emang specifically buat shareable di business process sih. Di layer bisnis prosesnya, di layer data ya. Tadi bisa lihat sendiri ya, emang nggak diperuntukkan buat kita bikin
bikin UI gitu ya. Ya kecuali kalau emang mau bener-bener, oh ya udah gue mau bikin custom UI yang gitu, tapi buat apa gitu ya. Sedangkan hal kayak gitu kan bisa diselesaikan di masing-masing platform gitu. Kalau kayak gitu mendingan bikin pakai Flutter aja, bikin pakai React Native aja gitu. Kalau mau all in kayak gitu ya, kalau yang buat hanya shareable code-nya gitu ya, terutama di layer business logic data gitu ya, dan misalnya presentation logic gitu ya, ataupun utilities class gitu yang memungkinkan masih tidak bersinggungan langsung dengan layer platform gitu ya, ya emang disitulah KMM harusnya bekerja gitu. Oke. Jadi sebetulnya dengan kondisi seperti ini bisa dibilang nggak sih Dik bahwa development time itu jatuhnya juga lebih pendek lagi nggak sih, karena ada beberapa hal sebetulnya udah dibuat jadi satu, bisa dipakai di iOS dan di Android gitu. Karena yang tadinya kalau benar-benar fully native kan masing-masing dibuat sendiri, satu pakai fully Swift, satu pakai Kotlin. Dan dua-duanya kan akhirnya butuh waktunya lumayan ya kan untuk masing-masing platform. Sekarang ada yang satu hal bisa dikerjain satu tempat, nanti dipakai di keduanya. Itu juga harusnya secara development time bisa berkurang nggak sih atau gimana? Iya bisa berkurang, jadi lebih efisien aja sih. Jadi gini, tim yang bakalan terlibat hands-on di sini pun juga punya fokusnya masing-masing gitu ya. Enak ya. Jadi once ketika ngerjain paralel, mereka nggak ngerjain cuma data layer, nggak fokusnya satu yang di layer presentation, memastikan bahwa sistem UI-nya berjalan sesuai dengan ekspektasi, baik itu UI maupun UX-nya. Satunya lagi memastikan bahwa business logic dan keterkaitan tentang data layer-nya itu berjalan sesuai dengan harapan gitu. Jadi timnya bisa jalan barengan gitu. Dan itu udah dibedakan modulnya. Satu modul core, satu lagi modul yang buat presentation masing-masing tempat. Jadi menurut saya itu jadi selama ini kita jalan jadi lebih efisien dan lebih fokus jadi anak-anak. Dan buat people-nya juga nggak begitu banyak jadi yang terlibat. Misalkan kayak selama ini di NBS kalau satu project itu bisa 3 orang gitu ya. Sekarang tuh ya udah tinggal masing-masing platform tinggal ya udah 2 orang di Android, 2 orang di iOS, itu juga bagi-bagi tugas gitu kan. Jadi kerjaannya nggak begitu berat. Ya 1 orang aja di Android gitu ya. Dan ada saya sama misalkan Wise ngebantuin saya buat mastiin bahwa apa yang saya implementasikan di KMM itu bisa di Android, itu bisa jalan di iOS gitu. Ada contoh case spesifik apa ya yang tadi tidak bisa dilakukan di iOS ya? Dan ada trade off yang cukup problem nggak selama pakai KMM? Sebetulnya tadi ya poin pentingnya sebetulnya di 2 itu ya, interoperability sama di concurrency. Sisanya sih nggak ada. Interoperability sama concurrency. Waktu awal-awal kita tuh, jadi saya udah bikin pakai KMM gitu ya. Wah udah jadi nih. Terus dikompil sama Wise. Wah mas nggak jalan nih. Nggak taunya kita tahu isunya. Ada code Kotlin yang tidak bisa interrupt saat itu. Nah, code-nya apa sih yang spesifik? Itu kalau kita bikin pakai namanya anonymous function. Ya. Lambda-nya nggak jalan gitu ya. Akhirnya kita rubah pakai interface base. Jalan tuh akhirnya. Gitu. Jadi emang bener-bener waktu itu harus bener-bener mahamin bahwa hal potensial di Android belum tentu potensial jalan di iOS gitu ya. Saat ini kekurangannya menurut saya saat ini sih di KMM itu. Tapi kan itu ada solusinya kan. Ya udahlah dibikin pakai interface, jadi protokol di iOS, jadi interface di Android gitu. Itu akhirnya ketemu permasalahannya. Terus yang kedua masalah concurrency gitu ya. Nah, itu trade off-nya karena literally sebetulnya koordinatif ini masih growing banget ya, masih berkembang ya. Dan capability-nya juga masih terus dikembangkan lebih lanjut sama JetBrains. Emang ada beberapa limitasi sih, salah satunya terkait masalah multithreading ataupun yang lebih spesifik lagi ke arah bagaimana kita tadi mainin shared mutability gitu. Kita ketemu beberapa case yang akhirnya ini nggak mungkin dilakukan sih. Tapi tetap aja ada wear-on-nya gitu kan. Ternyata kita harus nge-set bahwa ini tuh dilakukan, misalkan gini, waktu itu tuh kita ada ngerubah
kita kalau dari view model ke use case itu kita ngerubah parameter sebetulnya, ngerubah objek gitu ya, ada state yang immutable lah. Kita nge-mapping sebuah objek yang dianggap sama si di iOS itu, oh ini mutability shared, ini shared mutability, ini nggak bisa dijalanin nih gitu. Oh ya udah, akhirnya kita ganti implementasinya, ketemu caranya itu kita ngerubah ini sebetulnya proses ini dijalankan di mana sih di flow-nya gitu ya, dispatcher-nya di mana sih gitu. Biasanya kalau dispatcher coroutine kan di default ya, ini kita coba, ini coba jalanin di daemon gitu, kira jalan gitu ya, nggak ada masalah. Di Android JS nggak ada masalah. Terus ada juga yang ketika kita punya mutable object gitu ya, yang kita pikir ini nggak bakal ngaruh nih di salah satu manager kelas kita, kena tuh, karena dianggapnya lu ngerubah sesuatu tapi di beda thread, sedangkan thread ini dijalankan di thread yang cross thread lah jatuhnya lah. Ngerubah mutable kan nggak boleh kan sebetulnya. Akhirnya kita define bahwa properti ini jalannya di thread ini gitu. Nah itu lancar gitu ya. Dan dua hal itu sih makanya kalau spesifik case khusus yang kita alamin sampai sekarang. Jadi kalau buat best practice-nya selama kita development-nya harus bareng antara Android sama iOS. Jangan Android dulu baru iOS, itu jangan. Itu nanti bakalan banyak blokernya tuh, bakalan banyak permasalahan ya kalau Android doang gitu. Kita harus mastiin bahwa ketika kita bikin core itu juga jalan juga di iOS. Makanya kan kita ensuring bahwa itu ada unit test-nya gitu. Next. Semoga cukup menjawab ya dari Arif Aizin. Next question nih. Ketika di Android pakai Dynamic View, apakah KMM masih bisa diimplementasikan di iOS-nya? Contohnya case custom view yang tadi Mas Isfa tunjukkan. Gimana? Ini saya state lagi ya, KMM bukan buat urusan view ya. KMM bukan buat urusan view. Urusan view itu adalah urusannya presentation layer di masing-masing platform native itu. KMM nggak direkomendasikan buat bikin custom view. Mau bikin custom view-nya di Android, mau gitu implementasinya kayak tadi punya Isfa di Android, mau direplikasi di iOS, ya silakan aja gitu. Tapi itu sebisa mungkin jangan taruh di KMM sih. Kalau emang ternyata emang ini diharuskan pakai KMM, ya udah pakai KMM. Tapi kan ujung-ujungnya kita bikin custom view lagi, ada effort lagi kan bikin di masing-masing kan. Karena sebetulnya kayak si KMM ini balik lagi bahwa dia hanya untuk business logic dan sesuatu yang kalau emang dia dikhususkan buat spesifik, ya mau nggak mau harus dibikin di situnya kayak tadi ya. Tapi nggak diperuntukkan buat user interface anyway. Karena effortnya nggak ada di situ sebetulnya, nggak diperuntukkan untuk itu. Kalau mau user interface, manfaatkanlah yang native UI masing-masing di Android sama di iOS. Seperti itu. Ya. Dan itu kayaknya lebih nyaman ya untuk create UI sama UX yang kita inginkan ya dengan cara seperti itu ya. Iya. Bisain aja. Jadi fokusnya KMM hanya untuk di business logic sama data layer sih sebetulnya. Oke. Ada benefit lain juga nggak sih selain kayak gitu? Soalnya kan dengan ini kan berarti build-nya pakai Kotlin. Let's say akhirnya mereka juga punya backend using Kotlin. Harusnya business logic-nya bisa dipakai juga kan? Iya bisa dipakai. Karena sebenarnya gini, kalau misalkan kita punya single apa ya? Kita punya aplikasi web, kita punya aplikasi mobile yang pada dasarnya mereka menggunakan cara yang sama nih Om. Ya mau kayak gitu, ya udah tinggal kita bikin pakai KMM. Nanti bisa supporting kalau kita konfigurnya pas gitu ya. Kalau kita konfigurnya buat nggak cuma buat Android sama iOS, itu juga bisa konfigur lagi tuh buat si JavaScript-nya. Jadi kita punya satu shared library tapi dipakai di banyak tempat gitu ya. Misalkan nggak usah berbicara masalah beda platform, beda form device factor aja gitu. Misalkan saya mau hadirin ini tapi tampil di Android TV, gimana caranya? Ya kan? Itu bisa tuh muncul di Android TV lah, di smartwatch lah, di Apple Watch lah, lu ada di smartphone lah, lu ada di webnya lah, tapi single base code buat si business logic sama datanya. Bisa masuk ke banyak device, banyak platform. Jadi bisa benar-benar ya mempermudah hidup si developer ya. Iya. Sudah ada semua, tinggal bikin presentation layer-nya aja ya. Iya, tinggal bikin presentation layer-nya aja. Oke. Kayaknya
Udah semua nih pertanyaannya digelontorkan nih Bro Sidik sama Wais. Kira-kira dari Mas Sidik sendiri sama Wais ada ingin yang disampaikan nggak ya buat teman-teman developer di GDG Bogor nih? Mungkin motivasi atau apa biar pada semangat untuk tetap belajar ngodingnya atau gimana? Silakan Wais. Karena Wais paling muda ya. Di kantor dia di tim engineering paling muda sekarang. Iya, mungkin buat teman-teman saya sendiri juga masih belajar sih. Jadi paling ini dari pelajar ke pelajar gitu. Ya, paling pertama keep motivated sih. Karena itu balik lagi biasanya sebagai engineer, sebagai programmer ya kan kita harus harus punya komitmen untuk lifelong learner gitu. Jadi ya harus bisa keep motivated sih kalau dari saya gitu. Mungkin dari Mas Sidik ada tambahan? Nambahin di Wise ya, balik lagi mindset kita sebagai software engineer dulu sih. Apalagi kalau misalkan mau ke arah mobile engineering gitu ya, sebisa mungkin jangan membatasi diri kita sama platform yang kita gunakan gitu ya. Pada dasarnya mereka punya prinsip yang sama, cuma dibedakan dengan namanya implementasinya aja gitu, baik itu dalam bentuk bahasa maupun frameworknya maupun SDK-nya dan juga output di device-nya gitu. Tapi sebetulnya mereka punya esensi dan prinsip yang mirip-mirip gitu, bukan sama tapi secara prinsip sama gitu, secara esensi sama gitu. Dan yang kedepannya menurut saya teman-teman harus bisa se-fleksibel itu sih. Once teman-teman memang udah gue punya pengalaman dalam nih di Android ya, which is good, itu bakalan ngebuat teman-teman punya mental model atau building block di mindset teman-teman ketika teman-teman mau pindah ke platform lain itu akan lebih gampang gitu ya. Karena menurut saya ketika kita hanya membatasi diri dengan satu platform itu nggak bagus sih buat nanti kedepannya buat kita berkarir. Jadi apalagi kalau mindset teman-teman masih bikin aplikasi gue hanya untuk Android gitu ya, dan bisnis nggak mengenal itu gitu. Bisnis sebanyak channel delivery value dari sebuah bisnis itu bisa dihadirkan, semakin besar potensial revenue of investment yang bakal didapatkan oleh si pemilik bisnis itu sendiri sih. Si bisnis sebagai entitas perusahaan itu sendiri sih. Gitu. Tetap belajar, tetap semangat. Mantap. Jadi harus tetap belajar dan tetap semangat ya. Oke, ini ada 2 best question dari sesinya Mas Sidik sama Wais nih. Dari Tias Arya dan Mas Imam. Nanti silahkan ke kolom komen ya buat GoPay-nya 100.000, lumayan banget. Oke, thank you banget ini Mas Sidik sama Wais untuk hari ini kesediaannya ngisi acara kami. Jangan bosan-bosan sama Mas Sidik yang sering banget ya. Besok diskusi lagi ya. Thank you. Mungkin nanti ya, ngobrolin yang lain terkait masalah concurrency di KMM gitu ya. Seru. Seru tuh. Handling concurrency tuh KMM berarti ya. Yeah. Boleh tuh. Seru kayaknya nanti next eventnya kita bakal bahas itu ya. Sip. Thank you Mas Sidik, thank you Wais untuk hari ini. Yeah. Thank you sebelumnya. Oke, teman-teman GDG Bogor, so kita mau ngasih info aja nih di sini bahwa acara Devfest ini bakalan berlanjut lagi. Nanti ada lagi yang bakalan di held sama GDG Jogja. Itu topiknya bakalan ada tentang web. Bakalan seru-seru juga untuk teman-teman yang suka web. Jangan lupa pantengin terus GDG Jogja. Mungkin itu bakalan diadakan acaranya di tanggal 15 ya, 15 Desember. Terus di Makassar juga ada nanti GDG Makassar, itu bakal bahas Flutter buat teman-teman yang tadi sempat bahas Flutter dan Flutter. Jangan lupa tanggal 19 ya, ingat harinya 19 Desember ya.
Jadi GDG Jogja tanggal 15 Desember, GDG Makassar tanggal 19 Desember. Oh ya, dan kita juga ada kuis nih, kalau teman-teman lihat di kolom komentar ya, itu ada kuis di https bit.ly/devfest-quiz-bogor. Itu ada 100.000 voucher GoPay buat 4 orang, lumayan banget ya, 100.000. Bisa dipakai buat ngapain aja, bisa pakai buat Gojek di Tokopedia ya teman-teman. Terutama yang nyimak hari ini, jangan lupa ikutin kuisnya. Terus ada info apa lagi ya? Sebentar. Oh ya, jangan lupa, saya ingetin lagi, GDG Jogja tanggal 15 Desember kita bakalan bahas tentang web development. So guys, ingetin tanggalnya. Terus tanggal 19 Desember itu GDG Makassar bakal bahas Flutter, ini juga bakalan seru. So kayaknya untuk hari ini sampai di situ aja dulu acara kita hari ini. Buat teman-teman kalau ada yang pengen ditanyakan atau apa, bisa cek GDG Bogor punya Instagram bersama Facebook, di Facebook page GDG Bogor. Boleh tanya apapun tentang acara hari ini, atau nanti rekamannya bakalan kita publish di YouTube, tapi kayaknya dari beberapa speaker ada minta di editing dulu sebelum dipublish, jadi nanti kita bakalan kabarin teman-teman untuk info lebih lanjut tentang video hari ini. Thank you semuanya buat teman-teman, stay tune.